Selamat datang di Nala. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang selalu dan belakangan ini sedang seru-serunya dibicarakan di mana-mana, yaitu tentang pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Apa sih men? Gak asik banget ngomongin politik, gak penting juga. Toh pemilu itu gak ada pengaruhnya di dalam hidup gua. Pasti di antara kamu ada yang berpikir kayak gitu. Meski sebagian dari kamu sudah atau memiliki hak untuk nyoblos alias ikut pemilihan umum, ternyata saya lihat masih banyak sekali yang acuh tak acuh terhadap pemilu. Malah bisa dibilang benar-benar tidak peduli dengan sesuatu yang berbau politik. Pemikiran seperti ini sering sekali saya temui. Sebenarnya, partisipasi kamu dalam pemilu bisa sangat berpengaruh. Hal yang nampak kecil, ujung-ujungnya bisa memberi pengaruh terhadap kehidupan kamu dan orang-orang di sekitar dalam beberapa tahun ke depan. Kok bisa? Ayo kita coba untuk telah. Kita akan bahas tentang apa yang dimaksud pemilu, proses pemilu di Indonesia, pemilu legislatif dan eksekutif, serta impact-nya dalam kehidupan kita seperti apa. Tapi sebelum itu, sebaiknya kamu nikmatin video ini sampai selesai, supaya bisa memahami dengan lebih baik. Yang pertama, pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Kalau kita membicarakan pemilu, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya demokrasi. Mengapa demikian? Ya karena tanpa adanya demokrasi, kita tidak bisa mendapat kesempatan untuk memiliki hak suara. Sebenarnya kita sudah sering dengar tentang pemilu. Tapi, saya kali ini cuma ingin membahas beberapa hal penting dalam demokrasi yang bersangkutan dengan topik kita kali ini, yaitu materi tentang pemilu. Kita mulai perjalanan kita dari Revolusi Prancis. Kamu pernah membayangkan tidak, jika kamu hidup di suatu negara yang pemimpinnya cuma foya-foya, sementara rakyatnya menderita. Petani dan pekerja hidup susah, sementara para bangsawan dan kaum agama hidup enak. Mau protes? Tidak bisa. Kamu siapa? Ya power apa? Akhirnya ujung-ujungnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Singkat cerita, untuk mengubah situasi ini, rakyat Prancis memutuskan untuk melakukan revolusi untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri. Rangkaian peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Revolusi Prancis yang berujung pada proses yang menjadi prekursor konsep pemilu, yaitu pemilihan anggota Majelis Legislatif Nasional. Kita pindah ke Amerika Serikat, di mana ada praktik perbudakan dan problem kesetaraan hak. Amerika Serikat pada abad ke-18 hingga 19. Kalau kamu bukan kulit putih, jangan harap kamu punya hak yang sama dengan mereka yang berkulit putih atau ras Caucasian. Menu makanan, tempat tinggal, pakaian, bahkan hak untuk hidup, itu semuanya bukan keputusan kamu sendiri, melainkan keputusan majikan, karena kamu itu cuma budak. Adil? Jelas tidak lah. Terus apa hubungannya dengan pemilu? Begini, dasarnya sebenarnya mirip dengan kasus di Prancis tadi, yaitu mengenal kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Kalau kamu adalah seorang budak yang hidupnya ada di tangan orang lain, bagaimana mungkin kamu bisa menentukan nasib kamu sendiri? Ini menjadi pemicu bagi para budak, terutama yang tergolong kulit hitam, untuk maju dan memperjuangkan hak mereka.
Meski perjalanannya cukup panjang bahkan hingga abad ke-20 sekarang ini, akhirnya perjuangan mereka ini membuahkan hasil. Perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat 2 abad lalu akhirnya berujung pada pengakuan atas kesetaraan hak kaum yang tertindas pada saat itu, yaitu para budak. Tidak cuma budak, kaum wanita juga dulunya tidak punya hak untuk memberikan suara atau vote. Kalau sekarang kamu bisa lihat bapak-bapak dan ibu-ibu di TPS kelurahan bisa sama-sama antre untuk nyoblos, itu karena hasil perjuangan kaum wanita yang sangat panjang dan melelahkan. Perjuangan tadi akhirnya menghasilkan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, ini bagian yang penting buat disimak. Mengingat kejadian revolusi Prancis tadi ada untuk menggulingkan pemimpin atau raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Power atau kekuasaan dalam mengelola pemerintahan harus dipisah. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, dalam sebuah pemerintahan ada yang membuat aturan, menjalankan aturan, dan mengawasi jalannya aturan. Kamu bayangkan kalau yang melakukan ini semua adalah orang yang sama. Kemungkinan besar pasti bakal semena-mena kan? Oleh karena itu, sebelum pemilu bisa dilakukan, harus ada pembatasan yang jelas mengenai siapa yang bikin aturan, menjalankan aturan, dan mengawasi jalannya aturan. Konsep ini digaungkan kembali oleh Montesquieu yang dikenal juga sebagai Trias Politica. Meski konsepnya cukup dalam, kita bicarakan secara simpel dulu saja, dan bagaimana pelaksananya di Indonesia. Coba kamu perhatikan bagian Trias Politica Amerika ini sebelum kita bedah satu-satu. Kita mulai dari legislatif. Berdasarkan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, legislatif adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pembuat undang-undang, penentu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta penentu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Di Indonesia, lembaga legislatif ada dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga legislatif tingkat lokal juga ada, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan peran yang mirip dengan DPR, tetapi tidak memiliki kuasa legislatif sebesar DPR. Jadi pemilu legislatif adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD setingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan, serta memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ke legislatif. Seperti namanya, eksekutif ini adalah eksekutor di dalam pemerintahan. Di Indonesia, lembaga eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Republik Indonesia, serta para kepala daerah. Lalu ada yudisial atau yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang, mengawasi jalannya undang-undang, serta mengadili pelanggaran undang-undang. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Kita masuk ke pemilu Indonesia. Sekarang kamu perhatikan bagian Trias Politica yang ini. Dari bagian Trias Politica ini, kamu bisa lihat ada 3 pemilu yang secara garis besar berlangsung di Indonesia, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Untuk kotak yang berwarna hijau itu menandakan bahwa pemilunya berlangsung sekaligus. Jadi di hari yang sama, kamu dikasih surat suara
untuk memilih peserta calon anggota untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Kemudian selang waktu beberapa pekan atau bulan, kita menjalankan yang kotak warna kuning, yaitu memilih presiden atau pemilu eksekutif. Untuk kotak yang berwarna orange, itu menandakan bahwa pemilunya diadakan terpisah dari yang diselenggarakan di tingkat pusat. Tetap, pemilu kada diselenggarakan bersamaan. Jadi kalau ada lebih dari satu provinsi atau kabupaten atau kota yang pemimpin daerahnya sebentar lagi habis masa jabatannya, diadakanlah pemilu serentak. Contoh di Jawa Barat tahun 2018. Proses pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota masing-masing kabupaten atau kota, pemilihannya diadakan bersamaan. Di saat yang bersamaan, di Sumatera Utara misalnya, juga ada pemilu yang demikian untuk memilih gubernur di Provinsi Sumatera Utara beserta bupati atau wali kota untuk para kabupaten atau kota di dalamnya. Sedangkan di tahun 2019, pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak. Dalam beberapa tahun terakhir juga pemilu kada dijalankan serentak di beberapa provinsi atau kabupaten atau kota sekaligus. Ini adalah penjelasan mengenai waktu pelaksanaan. Sekarang kita masuk ke tujuan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang pertama ada pemilu legislatif atau pileg. Dilaksanakan untuk memilih calon anggota legislatif dari semua tingkat, yaitu tingkat pusat ada DPR dan DPRD, tingkat daerah 1 atau provinsi, dan tingkat daerah 2 atau kabupaten atau kota serta DPD. Jadi di sesi pemilu ini, kita harus 4 kali mencoblos masing-masing surat suara yang berisi kandidat calon legislatif. Di tingkat pusat, kita akan memilih anggota dewan yang akan duduk di parlemen, yaitu DPR dan DPD. Di tingkat daerah pertama, kita akan memilih anggota dewan yang akan duduk di parlemen provinsi, yaitu DPRD provinsi. Sedangkan di tingkat daerah 2, kita akan memilih anggota dewan yang akan duduk di parlemen kabupaten atau kota, yaitu DPRD kabupaten atau kota. Pemilu legislatif ini bisa dibilang yang paling basic sekaligus paling complicated. Kenapa? Basic karena kita akan memilih para legislator, yaitu para pembuat undang-undang. Ini adalah langkah awal dalam menentukan siapa yang akan mengelola negara ini. Di sisi lain, saya bilang complicated karena ini akan menjadi pilihan yang sulit. Sulitnya karena banyak pilihan calon legislator dari banyak partai, dan akan sangat merepotkan kalau kita harus cari tahu program dan rencana mereka satu persatu. Well, basically, kita harus mencari tahu mana partai yang paling mempresentasikan aspirasi kita. Misalnya ada partai yang ingin menyetujui undang-undang yang membolehkan ex-koruptor untuk mencalonkan diri lagi dalam pemilihan legislatif. Apa kamu akan setuju? Kalau setuju, ya kamu pilih partai yang mendukung hal tersebut. Kalau tidak setuju, lakukan sebaliknya. Itu aja kok repot. Sekarang kita masuk yang kedua, pilpres atau pemilu presiden. Ini dia nih, pemilu yang paling terkenal dan paling hangat, yaitu pemilu presiden atau pilpres. Di pemilu ini, kita akan memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin seluruh Indonesia selama 5 tahun ke depan. Oh iya, ngomong-ngomong, kita patut bersyukur tentang pilpres zaman sekarang. Sebelum tahun 2004 lalu, kamu hanya bisa memilih partai politik atau parpol atau gabungan parpol atau koalisi yang menurut kamu bagus kadernya untuk jadi parpol penguasa. Kalau dia menang, maka nanti di dalam parpol tadi bakal ada pemilihan internal
untuk memilih siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden. Ya kurang lebih bisa digambarkan seperti beli kucing dalam karung lah. Hasil pemilu ini adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang memerintah di tingkat nasional. Setelah itu, mereka punya hak untuk memilih siapa yang akan jadi menteri atau pejabat negara lainnya, seperti Jaksa Agung, untuk membantu kerja mereka. Seluruh tim kerja yang berisi presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat negara non-kementerian semisal Jaksa Agung, mereka disebut kabinet. Kesatuan dari tim ini juga dikenal sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan. Kabinet ini menjalankan pemerintahan di tingkat nasional atau disebut juga sebagai pemerintah pusat. Presiden ini kerjanya apa saja? Sebenarnya eksekutif. Dia melaksanakan perintah undang-undang. Misalnya, ada undang-undang tentang pendidikan yang isinya wajib belajar 12 tahun. Nah, undang-undang itu akan jadi panduan buat presiden dalam menciptakan program-program yang tujuan utamanya ya mengajak warga untuk bisa punya pendidikan dasar. Apa programnya? Itu tugas presiden sebagai eksekutif untuk memikirkan bagaimana program dan caranya. Dari mana uangnya? Dari legislatif. Mereka yang menentukan berapa anggaran untuk pemerintah. Dalam hal ini presiden dan kabinetnya dalam ragam program tertentu. Misalnya legislatif bilang dana pendidikan sebanyak 30% dari APBN. Maka sebesar itulah dana yang presiden punya. Buat apa saja duitnya? Itu juga terserah presiden sebagai eksekutif untuk memikirkan uangnya harus diapakan saja supaya misi bisa tercapai. Kita masuk ke pilkada, pemilihan umum kepala daerah. Dari namanya saja sudah jelas ya. Di sini kita memilih pemimpin daerah masing-masing. Kalau kamu tinggal di NTT misalnya, kamu memilih gubernur untuk provinsi NTT, seperti Pak Victor Bung Tilio Leskodat yang sedang menjabat sekarang. Terus kalau kamu tinggalnya di Kota Padang, maka nanti kamu akan memilih wali kota dari Kota Padang. Kalau kamu tinggalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka kamu akan memilih Bupati Mentawai. Di Indonesia dan banyak negara lain di dunia, ada sistem yang namanya desentralisasi. Singkatnya ini adalah sistem pemberian wewenang dari pemerintah pusat di ibu kota, yaitu Jakarta, bagi pemerintahan daerah untuk bisa mandiri dalam memerintah dan membangun kampung halamannya. Diharapkan pembangunan daerah akan lebih cepat, tepat, dan akurat karena yang membangun dan memerintah adalah putra dan putri daerah. Anggapannya mereka mengerti betul apa yang dibutuhkan dalam pembangunan kampung halamannya sendiri. Jadi di pemilu ini, kamu akan memilih kapten yang akan memimpin daerah tingkat 1 atau provinsi dan daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Tapi sistem pemilu kada ini tidak berlaku di semua provinsi. Beberapa provinsi memiliki aturan istimewa, misalnya daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk tingkat 1 ada pemilihan gubernur, tapi untuk tingkat 2 tidak ada. Karena wali kota dan bupatinya ditunjuk langsung oleh gubernur. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Pemilu tingkat 1-nya tidak ada, karena gubernurnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang dilaksanakan secara suksesi atau turun-menurun. Ini merupakan aturan yang disepakati antara Republik Indonesia dengan Keraton Yogyakarta sejak dulu.
Jadi buat apa kita ikut pemilu? Balik lagi nih, masih banyak sekali orang yang menganggap bahwa pemilu itu tidak penting, buang-buang waktu dan uang saja. Saya sampaikan beberapa poin untuk kamu pertimbangkan. Kamu cuma mengeluh tentang kondisi negara yang sekarang begini dan begitu. Mau berubah? Ayo berpartisipasi. Kalau kamu cuma mengeluh tapi malas ikut pemilu karena drama politik, ya tidak akan ada perubahan dong. Tapi kalau saya nyoblos, belum tentu calon yang saya pilih bisa lolos. Apalagi menyalurkan aspirasi. Tidak salah kamu berpikir seperti itu. Tapi kamu perlu ingat bahwa kesempatan dan hak yang kamu miliki sekarang untuk mengikuti pemilu adalah hal yang sangat berharga. Selama kamu warga negara, tidak peduli gender maupun etnis, pemilu adalah salah satu kesempatan di mana kamu punya hak yang sama dalam menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Jadi apa kamu masih mau acuh tak acuh terhadap pemilu di Indonesia? Pertimbangkan lagi men. Sejarah manusia untuk bisa mencapai proses demokrasi seperti sekarang ini cukup panjang dan penuh peluh dan darah. Ada baiknya kita hargai dengan cara mau mempelajari dulu tentang bagaimana aspirasi kita dapat diwakilkan. Mau golput? Itu juga hak kamu. Kalau kamu golput karena memang tidak ada calon yang bisa membawa aspirasi kamu, silahkan. Tapi saya harap jangan sampai kamu golput cuma karena masa bodoh dengan dunia politik. Sebagai penutup, saya punya sedikit quotes buat kamu. Dipimpin oleh penguasa yang dungu adalah ganjaran bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam politik. Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan. Bum bum bum